Oke, untuk kali ini adalah pemilihan mata boot ya buat sistem grafting yang akan saya lakukan. Kita lihat satu persatu mata bootnya seperti apa. Mana boot yang potensial dan mana pun yang tidak, bisa kita lihat. Ini dasami mencoklat. Apa ini aja ya? Ya udah ini aja lah. Pemotongan. Maaf. Ini ya. Dan udah disiapkan untuk calon rostok bawah. Yuk kita bawa ke bawah buat penyambungan. Ini calon rostoknya, bisa kita lihat. Untuk turunnya memang rada sulit ya, pakai tangga. Seperti ini tangganya. Oke, untuk kali ini waktunya ya kita untuk latihan grafting, belajar grafting, membagi ilmu tentang grafting. Bahannya udah siap, ada entres yang tadi dipotong dalam keadaan segar, bisa dilihat. Ini varian Everest. Rostoknya pun juga udah siap. Ini rostok dari Isabella ya. Nih daunnya, daun dari Isabella. Rostoknya sudah kuat nih, dijunjung udah kuat batangnya, perakarannya juga udah kiap. Oke, untuk yang selanjutnya adalah penyiapan alat ya, alat-alat grafting. Oke, saya ambil dulu. Oke, ikutin dulu ya sebentar. Penyiapan alat grafting. Yang pertama, gunting, cutter, lakbannya buat tag name. Terus ini silat ya, silat tatra. Terus apa lagi ya, spidol buat nulisnya. Terus apa lagi ya, udahlah ini dulu, ntar kalau ada yang kurang ambil lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih alatnya udah siap, cutter, gunting, spidol. Oh, masih satu lagi, plastik buat tuh
buat grafting. Aku taruh mana ya? Agak lupa ini naruhnya gimana ya. Masa pakai ini? Enggak lah. Ini apa? Udah. Nih, alat buat grafting masih sedikit. Soalnya kemarin juga nyambung banyak sih. Grafting sambung juga banyak nih. Nih aku ini kalau dilihat ya, ini jika dilihat ya, nih rostok dari Isabella udah berdaun. Kenapa berdaun? Alasannya seperti ini. Emang aku tumbuhkan dulu untuk di grafting. Alasannya ya supaya tumbuh akar, ada nutrisi yang bisa diambil ke atas seketika disambung nanti. Terus proses seprutnya juga bisa lebih cepat. Menurut saya sih seperti itu. Kenapa nggak pakai kokopit bang gitu pertanyaannya. Kalau menurut aku sih, jika masih ada tanah subur ya yang saya maksud, kenapa harus pakai kokopit? Kokopit itu kan jalan pintas. Toh juga entar kalau sudah tumbuh akar dari kokopit dipindah lagi kan ke tanah kan. Jadi penyesuaian lagi, semakin lama lagi. Kalau menurutku mah seperti itu. Sah-sah aja sih. Pakai apa aja boleh. Tergantung kalian sendiri sih. Tapi kalau menurutku ya pakai apa aja boleh lah. Kalau menurutku jika media akhirnya adalah tanah, kenapa enggak dikasih tanah dari awal medianya, supaya penyesuaiannya itu bisa enggak sulit gitu penyesuaiannya. Tapi jika dari kokopit terus pindah ke tanah kan ada penyesuaian. Jadi itu yang membuat kadang tanaman jadi stuck. Itu sih penjelasan dari saya. Ini dari tanah medianya ya, sekam bakar, sekam mentah, sama kotoran hewan. Tetap sama sih kalau saya, kotoran kambing yang sudah difermentasi. Bang, entres yang bagus tuh yang seperti apa sih gitu? Yang pertama ya, entres yang bagus itu gimana ya? Yang langsung dipotong dari pohonnya. Yang pertama sih. Terus yang kedua, entres yang masih hijau. Jika itu grafting. Banyak sih kemungkinannya. Entres yang bagus itu seperti apa? Tapi yang perlu kita pertimbangkan ya, kenapa sih bang entres itu harus yang masih fresh gitu? Ya itu nggak perlu dipertanyain sih, bisa kita logika sendiri kan. Jika tanaman itu fresh, minimal lah masih ada getah dari entres itu. Begitu juga dengan rostok. Jika rostoknya itu masih fresh juga, sudah ditumbuhin akar dari bawah nih, akar, pasti
pertumbuhannya juga cepet karena udah ada nutrisi yang diserap dari bawah terus naik ke batang ada getah dari rostok batang ditempelin dengan getah dari entres Everest ini, varian Everest. Itu sih penjelasannya. Tapi banyak sih, Bang. Ada pertanyaan kayak gini. Bang, kenapa sih ada yang beli online, rostok online terus bisa langsung disambung? Iya, emang bisa. Tapi tingkat keberhasilannya aku jamin 50% lah. Yang 50% gagal. Coba sendiri kalau nggak percaya. Kenapa kok saya tumbuhin dulu rostoknya? Alasannya seperti ini. Jika rostok saya tumbuhin dulu, ada nutrisi yang ntar diambil dari seketika proses penempelan getah dari entres dan getah dari rostok ini, Isabella ini. Itu alasannya. Jika mau studi banding ya, tingkat keberhasilan rostok yang beli di online ataupun yang dengan iming-iming udah berkalus, seketika langsung disambung, yang saya maksud langsung disambung dengan entres, saya berani pilih, berani jamin bahwa itu tingkat keberhasilannya 50%. Beda lagi dengan entres yang masih seger, yang masih hijau, yang baru potong, sama rostok yang masih ataupun yang sudah berakar maupun yang sudah tumbuh. Gitu. Bisa dipahami? Ya, kayak gitu sih. Aku untuk kali ini nggak pakai parafilm. Saya punya solusi. Gitu. Kenapa kok saya nggak pakai parafilm? Yang pertama, saya ingin yang simple aja lah. Parafilm pun juga kurang bagus sih, menurutku sih. Tapi kebanyakan orang juga memakai parafilm, yaitu mas sponsor aja menurut gua. Tapi ya masalah sih, itu mas selera. Tapi untuk kali ini aku ingin menunjukkan bahwa tanpa parafilm pun bisa, cuman pakai plastik wrap kayak gini. Oke. Untuk selanjutnya saya akan memberi contoh untuk cara grafting. Silahkan menyimak. Oke, maaf tidak ada kameramen ya, harus dilakukan sendiri. Untuk kali ini aku akan beritahu cara buat nih ya, membungkus entres dengan plastik wrap. Yang pertama bersihin dulu ya. Potong. Ya jangan panjang-panjang lah. Bang, kemarin ada pertanyaan. Bang, seberapa sih motong entresnya? Apakah harus panjang apa pendek? Kalau menurutku harus pendek sih. Gini. Alasannya biar nutrisi ntar yang lari, gini nih. Biar nutrisi ntar yang lari ke atas nggak terlalu jauh, langsung menuju ke tunas but ini. Pecah pun juga ntar cepet. Itu menurutku.
Jadi nggak terlalu panjang, langsung aja pendekin aja terus ntar kan ini seketika nutrisi yang naik nggak terlalu jauh gitu, langsung kembali lagi ke sini. Itu alasannya. Nih cara pembungkusannya, nggak usah pakai parafilm sih menurutku. Pakai parafilm nggak apa-apa, boleh-boleh saja, sah sih. Tapi kenapa harus pakai parafilm? Jika pakai plastik wrap aja bisa nih. Yang terpenting tuh dibungkus aja biar nggak menguap. Tujuannya kan cuma itu sih, agar entras ini tidak menguap. Nih lihat aja nih, udah jadi tanpa parafilm. Aku udah buktiin sendiri, ada ratusan bibit yang aku buat dan semuanya bisa sebut. Nih. Untuk selanjutnya proses sambung ya. Nih prostok udah ada, entres udah jadi, tinggal potong. Gimana sih cara memotongnya? Saya anjurkan ya, cara pemotongan itu harus presisi ya. Coba aku praktekin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potong, bismillah, bismillah, bismillah. Potong dulu. Aduh. Ya Allah, kayak gini ternyata ya. Nih keadaannya. Masih hijau. Nih masih hijau nih. Terus yang kedua, ini yang penting nih, besar dan kecil dari entres maupun rostok. Ini yang perlu kita kaji nih. Seberapa sih bang pengaruhnya gitu? Seberapa besar sih bang kemungkinan gagalnya, keberhasilannya gitu? Itu ditentukan dari besar kecil dari rostok itu. Jika kita lihat nih kayak gini, rostok ini nggak ada seukuran pensil, masih kecil lagi dari usia dari pensil nih. Tapi yang apa ini namanya entresnya juga lebih kecil dari rostoknya. Ini yang paling sulit nih. Tapi kita harus yakin yang memberi kehidupan hanyalah Allah, Tuhan kita. Jika kita mau berusaha, pasti bisa lah. Tuhan memberi kehidupan. Nih, besar kecilnya nih, beda kan? Nah, caranya kayak gini nih. Kita sayat dulu. Entresnya kita sayat, membentuk huruf V, lancip. Seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya adalah penyayatan ya. Bentuk V bisa kita lihat nih kayak gini ya.
ada pertanyaan kayak gini sih, bang, lebih baik entrestnya dari bawah ke boot itu panjang apa pendek? Ya jika aku jawab ya pendek, seperti penjelasan yang tadi, supaya nutrisi yang dari rostock langsung nyampe ke boot, nggak terlalu panjang itu maksud saya. Kayak gini nih bentuknya. Terus untuk ini mata boot, dan ini harus lurus nih sama ini, jika dimiringin kayak gini ini harus lurus, begitu juga dengan ini. Terus bentuk sayatan ini juga harus lurus nih, nggak ada rongga, ini juga lurus. Itu semua harus lurus, supaya apa? Supaya ntar ketika diikat ke rostock nggak berongga, kayak gitu maksudnya. Terus apalagi ya nih, untuk ukuran ya, seberapa sih bang gitu yang ideal? Oke, untuk ideal penempatan ya, nih penempatan pada rostock kayak gini nih, itu harus kayak gini. Kulit dari rostock yang sebelah kanan maupun kiri itu harus dapat kulit dari ini, dapat kulit dari entres juga. Kulit dari sini yang sebelah kiri harus dapat kulit dari entres yang sebelah kiri juga. Begitu juga yang sebaliknya, kulit rostock sebelah kanan harus dapat kulit dari rostock sebelah kiri. Tuh, jika kita harus ukur dulu lah seberapa yang harus kita belah ini. Jika dapatnya kayak gini miring, ya udah kita belahnya kayak gitu. Jika dapatnya kayak gini, ini juga harus kayak gitu, nggak masalah. Yang terpenting kulit rostock dapat kulit dari entres, dan dua-duanya juga sama kayak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya saya belah dulu. Dan harus diukur ya. Oke, untuk proses selanjutnya adalah pemberian plastik.
Oke, untuk selanjutnya adalah pemberian tag name Everest. Biar nggak ketuker sama jenis-jenis yang lain. Oke. Jika ada pertanyaan kayak gini, Bang, waktu yang pas buat sambung pucuk maupun grafting itu kapan sih? Jika saya sarankan ya, cari tingkat kelembapan udara yang sangat tenang, yaitu pada waktu malam hari. Kayak gitu menurutku. Terus untuk entres yang beli online itu gimana, Bang? Sah-sah saja sih menurutku, asal dari pihak penjual bisa menjamin tingkat kelembapan ya, tingkat kehijauannya dari entres itu masih segernya, itu loh maksudnya. Yang menentukan itu entres itu masih seger apa tidaknya, itu yang menentukan dari tingkat keberhasilan. Jika entres di perjalanan 1 minggu sampai 2 minggu, ya mending jangan. Cari tempat dimana jika ingin membeli entres di toko online itu dengan tempat yang terdekat lah dari rumah kita. Mungkin kayak 1 hari dari waktu kita mau nyambung gitu. Jangan terlalu jauh kalau mau membeli entres. Pasti kalau lebih dari 3-4 hari, saya pastikan udah kering, kurang lah. Oke, untuk hari ini yang bisa saya bagi adalah cuman ini. Jika ada saran bisa dikritik. Saya juga sekedar hobi di dunia perkebunan. Ya mau gimana lagi, punya ilmu, punya kewajiban untuk membagi. Alhamdulillah sudah saya bagi. Semoga bermanfaat buat kalian yang belajar nyambung, yang belajar grafting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.